Saya senang sekali pada malam hari ini dipercayakan kembali untuk membawakan presentasi singkat ya tentang edukasi kripto aset ya. Nah, materi ini sangat menarik menurut saya dan mudah-mudahan kurang lebih sekitar 15 menit ke depan materi ini bisa menjadi sebuah peluang bagi kita semua, terutama dalam kondisi pandemi COVID-19 ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi buat kita semuanya. Oke, Bapak Ibu semuanya, malam hari ini saya akan bercerita tentang mengenal apa yang dunia butuhkan saat ini dan dunia butuhkan di masa depan nantinya. Boleh next, Pak Kong. Teman-teman semuanya, saya yakin kita semua setuju bahwa dunia kita itu berubah sangatlah cepat ya. Dunia kita pertama kali yaitu kita lahir di zaman batu, awal mula dunia kita ya. Nah, di zaman batu, manusia di zaman tersebut jika ingin bertahan hidup harus berburu atau kebalikannya, kita yang akan diburu oleh binatang buas ya. Lalu dunia berubah, zamannya sudah tidak lagi zaman batu, yaitu masuklah ke zaman agrikultur. Di mana di zaman agrikultur setiap manusia jika ingin bertahan hidup mereka harus bercocok tanam ya, atau mereka harus mempunyai lahan yang luas untuk bercocok tanam atau berkebun ya. Lalu dunia kita berubah lagi, masuklah dunia kita ke dalam zaman industri atau zaman manufaktur ya. Di zaman ini lahirlah pabrik-pabrik ya, di mana-mana lahir pabrik, lahirlah produksi massal. Dan di zaman ini jika kita ingin menguasai dunia, jika ingin kita bertahan hidup, kita harus bekerja di pabrik atau memiliki pabrik, tentunya seperti itu ya. Lalu dunia kembali berubah ya, menjadi era informasi. Nah, di era informasi ya, setiap manusia jika ingin bertahan hidup harus bisa menguasai internet dan juga big data ya. Jadi orang-orang yang menguasai internet dan big data tentunya orang yang menguasai dunia saat ini. Kini semua dapat dilakukan melalui gadget Anda, melalui handphone Anda bisa melakukan apapun juga ya. Bahkan kita bisa menghasilkan uang lewat gadget Anda, Bapak Ibu ya. Nah, era industri ini sudah memasuki saat ini industri 4.0, di mana terjadinya connectivity antar seluruh manusia seluruh dunia menggunakan smart teknologi cloud computing, juga big data ya. Nah, inilah kalimatnya teman-teman ya, dunia berubah sangat cepat, kita harus berubah atau kita bisa punah seperti dinosaurus ya. Next, Pak Kong. Nah, perubahan dunia pun mengubah cara bertransaksi kita ya. Awal mula pertama kali terjadi transaksi itu dilakukan dengan cara yang namanya barter atau tukar menukar. Lalu berubah menjadi market atau pasar di mana terdapat penjual dan pembeli ya. Jadi jika Anda ingin menginginkan sesuatu, Anda datang ke pasar untuk membeli sesuatu ya. Nah, lalu berubah kembali cara bertransaksi di dunia kita. Itu hanya lewat laptop, hanya lewat komputer atau lewat handphone Anda bisa membeli apapun yang Anda inginkan. Entah itu rumah, mobil, semuanya, tiket pesawat ya, pakaian, makanan, minuman ya. Dan di dalam industri 4.0 saat ini, nah perusahaan-perusahaan inilah yang merajainya ya. Mungkin kita semua sering mendengar tentang Bukalapak, Tokopedia, OLX, Zalora, Lazada, Traveloka, Tiket.com dan juga banyak lagi yang lainnya ya. Nah, masuk sekarang ke dalam industri 4.0. Bill Gates mengatakan ya, Bill Gates ini pendiri dari Microsoft. If your business is not on the internet, then your business will be out of business ya. Yang artinya jika bisnis Anda tidak masuk ke dalam dunia internet, maka bisnis Anda akan punah, Bapak Ibu sekalian ya. Next, Pak Kong. Ya, malam hari ini saya akan memperkenalkan kepada Bapak Ibu semuanya teknologi 4.0, di mana kita masuk ke dalam industri 4.0 dan saat ini pun kita ingin memperkenalkan sebuah teknologi 4.0 yaitu teknologi blockchain ya. Yang mungkin tadi sudah ada videonya, sudah dipaparkan, nanti pun akan dijelaskan lebih lanjut oleh pembicara yang kedua. Sedikit saja tentang blockchain, Bapak Ibu. Blockchain itu sama artinya seperti rantai blok ya. Jadi blockchain ini adalah database terdistribusi yang menyimpan informasi dalam bentuk transaksi dalam blok yang ada di berbagai komputer di seluruh dunia secara bersamaan melalui jaringan internet ya. Next, Pak Kong. Nah, teknologi blockchain ini sangat canggih Bapak Ibu ya, sampai-sampai di Indonesia sudah digunakan di salah satu bank terbesar di Indonesia
yaitu Bank BNI. Ya, ini pun salah satu bank BUMN terbesar di Indonesia. Jadi Bank BNI ini memanfaatkan teknologi blockchain untuk meningkatkan bisnis trade finance-nya dan juga remittance-nya. Ya, jadi teknologi blockchain di Indonesia sudah digunakan di salah satu bank terbesar yaitu BNI. Dan malam hari ini saya ingin memperkenalkan kepada Bapak Ibu semua industri 4.0 tentang digital asset, ya. Nah, saat ini kita sudah memasuki era cryptocurrency, evolusi dan revolusi, ya. Mungkin di antara kita sudah pernah mendengar tentang Bitcoin atau mungkin Ethereum, ya. Nah, cryptocurrency ini sudah menggunakan teknologi terbaru yaitu teknologi blockchain, Bapak Ibu semuanya. Nah, mengenal aset, ya mungkin sebagian dari kita mengenal aset dari zaman dulu yaitu mungkin berupa tanah, ya. Kenapa sih kita mengumpulkan tanah? Karena harga tanah terus naik tentunya, ya, karena itu namanya sebuah aset. Lalu mungkin di antara kita mengumpulkan aset dalam bentuk rumah, ya. Nah, lalu di antara kita juga mungkin mengumpulkan aset berbentuk emas, ya. Lalu ada juga orang yang mengumpulkan aset dalam bentuk saham. Nah, saat ini di industri 4.0, di era digital saat ini, seluruh dunia sudah mulai mengumpulkan aset dalam bentuk kripto aset. Nah, ya, jadi orang-orang itu sekarang bukan lagi mengumpulkan aset berupa tanah, rumah, emas, atau saham, tapi di dunia ini sudah mengumpulkan berupa kripto aset, Bapak Ibu sekalian, ya. Apa sih sebenarnya cryptocurrency ini dan crypto aset ini, ya? Jadi cryptocurrency ini adalah sebuah aset digital, ya. Kalau berbicara digital artinya tidak berwujud, Bapak Ibu, ya. Menggunakan kriptografi sebagai keamanannya. Aset digital yang tidak tersentralisasi, artinya aset ini tidak ada yang mengatur. Pemerintah sekalipun tidak bisa mengatur, bahkan penciptanya pun tidak bisa mengatur untuk kenaikan dan penurunan harga aset ini, ya. Aset digital yang bisa dibawa kemanapun bergantung kepada internet, ya. Jadi karena kita semuanya serba digital, jadi aset ini bisa kita bawa kemana saja, tergantung kepada internet, jaringan internet, ya. Transaksi dapat dilihat melalui public ledger bernama blockchain, ya. Next, Pak Kong. Nah, ada 10 cryptocurrency yang bagus kita investasikan, ya, di tahun 2020. Namun malam hari ini saya tidak akan membahas ke-10-nya, namun saya akan membahas hanya 3 saja, yaitu cryptocurrency yang terbaik nomor 1, cryptocurrency terbaik nomor 2, yang pertama Bitcoin, kedua Ethereum, dan yang ketiga yang nanti akan saya jelaskan adalah mengenai koin TRX atau Tron. Dan ini semua sudah legal, Bapak Ibu, ya. Kita bisa beli semuanya ini itu di exchanger yang ada di layar kaca Anda sebelah kanan bawah, ya. Ada di Indodax, Luno, dan juga banyak lagi yang lainnya. Sekali lagi ini sudah legal, ya. Next, Pak. Nah, malam hari ini saya akan coba memperkenalkan 3 koin ini kepada Bapak Ibu semuanya. Yang pertama adalah Bitcoin atau BTC, yang kedua Ethereum atau ETH, dan yang terakhir adalah Tron, yaitu TRX. Yang pertama, Bitcoin, ya. Bitcoin ini merupakan aset digital yang cukup kontroversial, ya. Nah, sumber yang saya dapatkan ini dari liputan6.com, Bapak Ibu, ya. Nah, sedikit saja sejarah tentang Bitcoin. Bitcoin lahir di tahun 2009, ya, dikembangkan oleh pemrogram yang bernama Satoshi Nakamoto di tahun 2009. Di tahun 2010, Bitcoin sudah memiliki harga satu koinnya senilai hanya Rp1 di 2010. Namun sampai dengan 2017 yang lalu, harganya meroket, Bapak Ibu, mencapai Rp200 juta per koinnya. Bisa bayangkan, hanya tempo 7 tahun kenaikannya sampai dengan ratusan juta %, ya. Dan di 2017 diperkirakan sudah ada 17 juta Bitcoin yang beredar di seluruh dunia, ya. 2018 Bank Indonesia berencana melarang Bitcoin sebagai alat pembayaran. Kenapa? Karena pada saat itu di 2018 ada yang namanya ATM Bitcoin. Jadi kita bisa menukar Bitcoin langsung jadi rupiah. Bahkan ada beberapa hotel yang bisa dibayar dengan Bitcoin. Namun pemerintah melarangnya. Kenapa? Karena Indonesia sudah punya rupiah dan kita cinta rupiah tentunya, ya. Nah, tetapi aset Bitcoin ini boleh kita simpan menjadi digital aset, ya. Jadi tidak boleh digunakan sebagai alat pembayaran langsung, tetapi boleh kita simpan untuk dijadikan sebagai digital aset.
yang nantinya pun bisa kita cairkan menjadi rupiah ya di Indodax nantinya seperti itu. Nah, diperkirakan 2124 nanti jumlah Bitcoin yang beredar mencapai titik puncaknya yaitu 21 juta Bitcoin. Nah, ada rumor Bapak Ibu di 2124 satu Bitcoin bisa membeli sebuah mobil Lamborghini. Wow, luar biasa. Nah, cryptocurrency yang kedua yang akan saya sedikit jelaskan adalah ETH atau Ethereum ya, di mana ETH ini berjalan di atas smart contract. Ethereum adalah platform software open source yang dasarnya adalah teknologi blockchain yang memungkinkan para developer membangun dan menyebarkan aplikasi desentralisasi seperti smart contract. Nah, koin ini diprakarsai oleh Vitalik Buterin pada akhir tahun 2013 dan pengembang Ethereum didanai oleh Crowdcell Public Online selama Juli sampai dengan Agustus di 2014 dengan membeli token nilai Ethereum atau Ether. Nah, jadi koin kripto Ether ini itu baru lahirnya di tahun 2015. Kalau tadi Bitcoin di 2010, ini Ethereum di tahun 2015 ya. Harga mulanya itu hanya sekitar Rp9.000 satu koin Ethereum. Nah, saat ini kira-kira berapa ya harganya? Boleh next Pak Ko. Ini dia teman-teman ya, kenapa teman-teman semuanya harus punya Ethereum, harus punya kripto aset berinvestasi Ethereum. Karena di awal tahun 1 Januari 2020 ya, tadi harga awal mula hanya Rp9.000, di awal tahun harganya sudah mencapai Rp1.800.000. Luar biasanya di bulan Agustus kemarin, tanggal 13 Agustus, harganya naik sampai dengan Rp5.800.000. Artinya hanya butuh tempo 8 bulan saja, koin Ethereum ini investasinya naik mencapai kurang lebih 500% Bapak Ibu. Wow, ya ini luar biasa. Hanya 8 bulan naiknya sampai 500%. Dari 1,8 sampai dengan 5,8. Next Pak Ko. Nah, saya ngambil dari, saya kutip dari kompas.com ya, diberitakan ya, ada pandemi. Nah ya, semua investasi turun, tetapi harga aset kripto Ethereum melonjak hampir 200% Bapak Ibu. Wow. Nah, jadi di mana-mana semua investasi hampir turun, tetapi justru kripto aset ini, Ethereum ini melonjaknya hampir 200%. Tadi kita sudah lihat ya, dari harga 1,8 sampai 5,8. Nah, Ethereum ini pun digunakan di beberapa perusahaan besar di dunia Bapak Ibu ya. Salah satunya ada Intel, Microsoft, ada JP Morgan, ada Credit Suisse, ada Monax dan juga banyak lagi yang lainnya ya. Jadi perusahaan-perusahaan besar ini pun sudah menggunakan Ethereum sebagai alat transaksi bisnis mereka Bapak Ibu. Next Pak Kong. Nah, cryptocurrency yang terakhir yang akan saya sedikit jelaskan yaitu koin Tron atau kita sebut sebagai TRX ya. Harga Tron saat ini masih dibilang sangat-sangat murah ya. Tadi kalau misalkan Bitcoin sudah sampai ratusan juta sekarang, harga Ethereum sekarang sudah di angka 5 jutaan ya. Nah, Tron sendiri harganya masih sekitar 350 sampai 500 rupiah saja ya. Dan Tron ini baru lahir di tahun 2018 kemarin. Dan saat ini sudah masuk ke dalam peringkat 14 koin terbaik di seluruh dunia Bapak Ibu ya. Nah, pernah harga terendahnya di harga Rp16 per koinnya dan tertingginya pernah mencapai Rp4.000. Anda bisa bayangkan kalau sekarang harganya masih sekitar Rp400, Anda kumpulkan 1-2 tahun ke depan, kalau misalkan naik menjadi harganya Rp5.000 atau mungkin Rp50.000, berapa nilai aset Anda yang akan bertambah nantinya ya. Ini menarik sekali ya. Pembicaraan kedua kita akan membahas bagaimana kita bisa berkebun kripto aset dengan mengikuti program Forsas. Wah ya. Nah, jadi coba Anda bayangkan bagaimana sih sebenarnya berkebun itu ya. Jadi kalau berkebun dengan membeli itu berbeda teman-teman ya. Kalau kita membeli langsung di Indodax bisa saja. Tapi kalau berkebun Anda ibaratnya hanya beli sekali, tapi nantinya Anda bisa panen berkali-kali Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau Anda mau berkebun, pertama kali yang Anda harus lakukan adalah Anda harus membeli bibitnya dulu, betul ya? Investasikan dana kita, uang kita untuk membeli koin yang kita akan panen nantinya ya. Jadi kalau Anda pengen nantinya panen Ethereum, Anda bisa menginvestasikan membeli koin Ethereum di awalnya. Tetapi jika Anda ingin panennya Tron atau TRX nantinya, Anda investasikan sedikit dana Anda, tidak sampai jutaan ya, ratusan ribu rupiah untuk membeli Tron terlebih dahulu ya sebagai bibitnya. Next Pak Kong.
Lalu yang kedua, investasikan waktu Anda ya. Maksudnya apa Pak Hendra? Ya sama kita seperti berkebun, sebelum panen tentunya Anda harus menunggu dulu. Anda kasih pupuk, Anda sirami sampai akhirnya nantinya panen. Betul ya? Nah, seperti malam hari ini nantinya Anda harus belajar dulu bagaimana kita berkebun aset bersama-sama Forsas dan juga F1 Team ya. Nah, jadi Anda malam hari itu sudah menginvestasikan waktu Anda untuk belajar bersama-sama ya. Dan yang terakhir, investasikan pikiran kita ya. Tentunya kita semua harus menginvestasikan pikiran kita, belajar bersama-sama bersama F1 Team Forsas ya. Ketika ya kita sudah melakukan 3 hal ini ya, investasikan uang, waktu dan pikiran, maka nanti kita akan sama-sama panennya adalah kripto aset yang Anda beli di awal tentunya ya. Ini menarik sekali ya, jika Anda punya kripto aset seperti ini, pohon kripto aset, kapanpun Anda pengen membeli sesuatu, Anda tinggal petik kriptonya dan Anda cairkan menjadi rupiah, tentunya seperti itu. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, like dan share-nya.